disusun oleh 3 komponen. Glukosa atau dari karbohidrat, protein, dan lemak. Coba dari sini bingung? Bisa diterima? Setengah bingung ya, nanti bisa kita perdalam lagi biar nggak tambah bingung. Jadi yang penting di sini kalau kita kembali ke sebuah filsafat, hidup adalah kosong. Di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Hidup adalah kosong. Di alam vibrasi semuanya itu ada tanpa muatan. Tetapi tanpa muatan ini mereka akan menyatu menjadi sebuah getaran vibrasi. Semakin dia itu semakin cepat menyatu, semakin cepat menyatu, dia akan menjadi sebuah unsur. Unsur karbon, hidrogen, nitrogen, fosfat. Nah, sebelum kita mengetahui diri kita mengetahui komponen alam dulu, penyusun kita. Karena dari unsur-unsur inilah terbentuklah dasar pondasi atau bahan baku terjadinya kita. Kalau kita mau buat bangunan, kan bahan baku bangunan kan harus disiapkan kan? Pasir, semen, bata, besi, intinya kan itu. Nah, kita juga seperti itu. Oke? Nah, dari unsur-unsur tersebut, jadi unsur yang bersatu di dalam dengan unsur-unsur yang lain, karbon ketemu dengan oksigen akan menjadi senyawa, yaitu karbon dioksida. Unsur hidrogen ketemu dengan oksigen bersenyawa menjadi molekul yang disebut dengan air. Nah, kan wujud. Kalau masih berupa hidrogen, kan nggak wujud. Apakah yang nggak wujud itu nggak ada? Ada. Adanya di mana? Bisa kita rasa. Ini loh hebatnya kita. Makanya nanti kita akan kaji di situ. Hebatnya kita. Makanya kita ini diamanati Allah, tubuh yang luar biasa dan dititipi ruhnya. Sehingga kita bisa merasa, bisa melihat segala sesuatu yang nggak bisa terlihat. Dan sesuatu yang nggak bisa terlihat, apabila kita gabungkan, kita senyawakan, maka akan bisa menjadi wujud. Contohnya apa? Air. Kalau sudah jadi senyawa, H2O menjadi molekul air. Wujud kan? Bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita manfaatkan. Tapi bila ini dioksidasi lagi lewat plasma, misal api, air pun juga akan dipanasi karena api kan plasma. Plasma itu bukan merupakan satu zat, tapi sebuah perantara reaksi. Air dikasih api, akan terurai lagi molekulnya kan? Akan menguap jadi udara lagi.
Yang hidrogen akan kembali ke udara, oksigen jadi oksigen, dan akan juga jadi energi. Lama-lama akhirnya air pun juga akan habis, hilang. Makanya sih, dari sesuatu yang tidak wujud akan jadi wujud. Dari yang wujud akan jadi tidak wujud. Dengan apa? Sebuah reaksi alam. Itulah yang disebut dengan hukum alam penciptaan. Nah, kehidupan di alam semesta adalah siklus itu. Nah, kehidupan di alam semesta adalah siklus yang diawali oleh suatu dorongan energi. Jadi siklus kehidupan di alam semesta ini ada itu karena adanya energi. Walaupun saat adanya energi kita nggak bisa melihat, tetapi kita dikasih Allah bisa melihat dengan rasa. Energi yang menggerakkan elektron dari setiap atom yang terlihat dalam siklus ini untuk membentuk senyawa, lalu memecahnya menjadi atom lagi. Saya terangkan tadi. Jadi asalnya tidak ada, bersatu dengan atom-atom yang lain, akhirnya rasa. Energi yang menggerakkan elektron dari setiap atom yang terlihat dalam siklus ini untuk membentuk senyawa, lalu memecahnya menjadi atom lagi. Saya terangkan tadi. Jadi asalnya tidak ada, bersatu dengan atom-atom yang lain, akhirnya menjadi molekul, ada wujud air. Air dari nggak ada jadi ada, ini disebut dengan reaksi katabolisme, pembentukan. Air direbus dengan plasma api secara terus-menerus akan terurai, molekul air terurai, oksigen akan kembali ke habitatnya oksigen, hidrogen kembali ke habitatnya hidrogen, dan akan tidak terjadi reaksi energi. Lama-lama air itu pun juga akan habis. Inilah siklus. Sehingga siklus di alam ini akan selalu berputar terus selama reaksi katabolisme dan anabolisme ini tetap ada. Yang menjadikan reaksi katabolisme ada, reaksi anabolisme ada, itu siapa? Kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Zuharul fasad fil barri wal bahri bi'aidin nas. Adanya kerusakan di langit dan kerusakan di bumi karena ulah tangan manusia. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Penyakit mulai tiap tahun tidak semakin sedikit, Bapak Ibu. Dulu pada saya saat masih sekolah, sekitar tahun 1900-an, kalau saya praktek mencari orang yang cuci darah pada di rumah sakit yang terbesar di Jawa Timur, yaitu Dr. Sutomo, sulit, Ibu. Kadang-kadang 1 bulan belum menemukan orang cuci darah. Mesin cuci darah sepi tempatnya. Tapi seiring dengan perkembangan obat-obatan masuk di kampung, orang sudah mulai merasa pinter. Dia sangat berani
untuk menyelesaikan dirinya tanpa ilmu. Beli obat anti nyeri, padahal kalau kita tahu lambangnya obat itu kan ular, lambang apotek kan ular, farmasi. Ular ada bisa yang ditandai dengan cawan. Itu sebuah filosofis bahwa obat itu sangat berbahaya apabila kita masukkan ke cawan. Cawan kan tempat makan, kemudian kita makan tanpa ilmu. Karena apa? Karena dia itu racun. Makanya di dalam obat ada daftar G, daftar O, daftar W. Tetapi karena kita ketidaktahuan, karena kurang kesadaran akan tanggung jawab diri kita paksa diri kita, Bapak Ibu. Kita capek sedikit, tubuh nggak boleh capek, kita langsung ke toko obat karena obat sudah masuk kampung. Kepala pusing sedikit, kita langsung ambil obat karena obat sudah masuk kampung, ya Bu. Makanya para anak lambangnya mau bingung, ya Bu. Nah, dari perkembangan yang seperti itu, maka ayo kita saksikan bersama. Jangan di rumah sakit terbesar Jawa Timur, Dr. Sutomo, kita saksikan aja lah di rumah sakit di daerah kita. Berapa banyak penderita gagal ginjal sekarang? Berapa banyak orang-orang yang sudah cuci darah? Bahkan anak-anak muda pun juga banyak juga yang cuci darah. Ini yang harus mulai kita pahami bareng, Bapak Ibu. Makanya dengan ayo kita bersama, kita kaji diri kita melalui sebuah konsep auto healing ini. Ayo kita sayangi diri kita. Allah sudah menyematkan titik-titik penyembuh untuk balancing di dalam tubuh kita. Tapi kadang-kadang kita tidak peduli. Kita lebih mengandalkan sesuatu yang instan. Kalau ke Abah Mustar sakit kepala, butuh waktu beberapa hari karena perlu diaktifkan bagaimana titik-titik meridiannya supaya lancar kembali. Wah, kalau ke Abah Mustar bisa 2-3 kali. Tapi kalau saya di warung tetangga, cukup minum bodrek 2 sudah lupa. Tapi kita harus ingat, Bapak, karena obat itu bukan makanan kita, maka obat itu tidak bisa menyembuhkan secara permanen. Obat itu hanya menyembuhkan secara simptomatis, secara gejala. Makanya banyak orang sakit pinggang minum obat anti nyeri enak, 1-2 hari sakit lagi minum lagi. Akhirnya terjadilah perubahan struktur organ, Bapak, terutama organ ginjal. Akhirnya berubah fungsinya, menurun fungsinya, maka terjadilah kerusakan ginjal. Ya,
ini Bapak. Jadi kita sebelum kita masuk ke apa terapi auto healing, itu tadi prolog kita Bapak. Jadi sebelum kita masuk ke alam diri kita sebagai manusia, tadi tak ajak berselancar dulu ke alam di luar diri kita. Sehingga di saat kita mau membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan saudara-saudara kita, kita tahu asal-usul dari sesuatu yang terjadi. Makanya di sini terapi auto healing adalah terapi holistik. Terapi holistik itu berarti suatu terapi yang holistik, berarti lengkap Bapak. Holistik itu kita melihat bukan dari satu sisi. Makanya kalau sudah holistik, berarti kita nggak ada spesialisasi Bapak. Karena spesialisasi itu nanti akan memandang sesuatu itu secara parsial. Saya ahli di bidang penyakit dalam. Saya ahli di bidang penyakit urat. Saya ahli di bidang penyakit tulang. Nah, padahal tubuh saya ini semuanya satu kesatuan nih Bapak. Tulang saya ini tidak akan bisa bergerak apabila tidak ada urat. Urat saya tidak akan bisa bergerak apabila organ kita bermasalah. Makanya kalau kita kembali ke sistem pengobatan holistik, semuanya ada satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan.